Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat dan project dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan terus diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin, ya Rabbal alamin. Nah, pada video kita kali ini akan sangat menarik karena apa? Karena kita akan berbicara di luar konteks daripada ijazah Pak Jokowi. Dan di sini temanya juga sangat menarik ya. Karena memang ada wacana untuk pemilihan pilkada itu melalui DPRD, bukan lagi secara langsung. Dan hal ini menjadi seru dan menarik karena memang siapa sangka di balik pembicaraan tentang masalah pilkada ini ternyata ada hal yang menyerempet nama Mas Gibran nih. Jadi sangat menarik dan seru sekali karena memang ternyata hasil dari percakapan atau perdebatan ini itu di luar daripada temanya yang diangkat, yaitu tentang pemilihan pilkada melalui wacana di DPRD. Jadi sangat menarik karena memang ya bisa dikatakan salah satu narasumbernya adalah Ahmad Irawan. Di sini dia adalah seorang politikus dari Partai Golkar yang berasal dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, di mana dia di sini berada di Komisi 2 yang membidangi pemerintahan dalam negeri, pertanahan dan pemberdayaan aparatur. Entah dia memang berbicara, nanti teman-teman bisa saksikan ya, berbicara ini memang sudah disiapkan konteksnya atau memang blunder. Karena apa? Karena apa yang disampaikannya, siapa sangka ternyata malah menyerang yang lain gitu loh. Jadi bukan lagi substansinya, bukan tentang masalah pilkada lagi, tapi lebih besar lagi. Entah itu perkataannya itu blunder, memang disiapkan, atau dia merasa tidak siap dengan serangan-serangan dari narasumber-narasumber lain. Jadi sangat menarik dan jangan di skip karena memang videonya cuma 3 menit ya. Nanti setelah itu akan kita bahas dan kita kulik-kulik dikit lah. Jadi bagaimana lengkapnya? Mari kita simak berikut ini. Anda anggota DPR, DPRD dikasih mandat oleh rakyat untuk melaksanakan pemerintahan di bidang legislatif. Anda tidak diberi mandat untuk milih wakil rakyat lagi. Enggak Pak, rakyat ini kepala daerah itu wakil rakyat yang diberi tugas melakukan pemerintahan di bidang eksekutif. Siapa yang punya mandat? Betul. Rakyat. Prof. Kecuali kalau Anda mau mengubah sistem kita menjadi sistem parlementer. Kalau Anda mau cuma satu kali pemilihan, ubah sistemnya jadi sistem parlementer. Prof, sendi dan fundamen negara kita yang saya ketahui ada 3, Prof. Satu, bahwa negara kita adalah republik. Yang kedua, daulat rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Iya, betul, betul. Yang ketiga adalah negara kita adalah negara hukum. Ini sendi fundament. Oh iya benar semua itu. Apa masalahnya? Dan ini yang saya mau katakan, apa masalahnya? Anda memahami perwakilan itu salah. Loh, siapa bilang salah? Bukan sederhana. Konstitusi kita mengatur begitu. Dan konstitusinya sudah diterjemahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Kalau Mahkamah Konstitusi sudah menerjemahkan, kenapa kemudian dipertanyakan kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar? Mahkamah Konstitusi putusannya final dan mengikat sebagai penafsir konstitusi. Tadi perubahan soal ambang batas pencalonan presiden yang mengubah bukan pembentuk undang-undang. Mahkamah Konstitusi berubah pendirian. Jadi jangan pembentuk undang-undang yang mengubah. Mbak, dengan segala hormat bahwa Mahkamah Konstitusi putusannya tidak ada final dan binding. Yang ada berubah-berubah. Putusan 7273 ketika pilkada pertama kali. Salah lagi nih, baca undang-undang lagi Mas. Baca undang-undang dasar lagi. Loh, Prof yang harus baca undang-undang. Tidak ada perubahan teks Undang-Undang Dasar 1945 sampai sekarang. Putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya final dan binding tersebut justru dengan 3 ketua MK yang berbeda justru berubah-ubah. Menurut Undang-Undang Dasar, keputusan Mahkamah Konstitusi itu gimana? Kenapa Pak? Menurut Undang-Undang Dasar, apa status keputusan Mahkamah Konstitusi? Menurut Undang-Undang Dasar. Pak, putusan Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Dasar itu yang saya pahami final and binding. Maka mengubahnya bukan oleh DPR, mengubahnya oleh Mahkamah Konstitusi. Soal usia calon wakil presiden juga diubah oleh Mahkamah Konstitusi. Iya, Anda nggak protes? Ngomong inkonstitusional. Jadi konsisten dong. Anda protes nggak waktu batas usia calon presiden diganti? Jadi jangan kan giliran usia cawapres, giliran kedaulatan rakyat nggak oke. Pasal 22E teksnya tetap ayat 2 mengatakan bahwa pemilu itu sampai dengan memilih DPRD kabupaten, presiden, wakil presiden dan lain-lain itu sampai DPRD. 18 ayat 4 mengatakan pilkada dilaksanakan secara demokratis. Ya, itu 18, 19, 20 memperjelas teknis pelaksanaan pemilu. Mana yang berubah dengan
pilkada dilaksanakan oleh DPRD. Justru putusan Mahkamah Konstitusi itu yang nggak kredibel. Yang kedua, kewenangan legislasi kita jangan dibatasi oleh boundary dan barrier yang saya mau katakan begini, Anda mewakili DPR. Saya mewakili DPR dan Partai Golkar. Melekat di saya hak legislasi. Mohon maaf, tolong saya ingatkan kembali Anda ya. Ini bukan forum di DPR. Pernyataan Anda yang menyebut bahwa MK itu tidak kredibel. Saya pertanggungjawabkan. Iya, saya hanya mengingatkan. Saya pertanggungjawabkan. Karena kalau Anda menyatakan Anda datang ke sini sebagai anggota DPR, dari fraksi Golkar, maka pernyataan Anda itu akan bisa berlanjut ke soal status Gibran. Pak, putusan yang saya bicarakan adalah putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kalau Anda mau mengatakan putusan kita lanjutkan, saudara. Ya, itulah tadi bisa dikatakan perdebatan yang sangat menarik ya. Kayaknya 3 menit itu tidak terasa melihat perdebatan mereka. Kalau teman-teman mau lihat, langsung aja lihat ke penuhnya di Kompas TV ya. Jadi di sini bisa dikatakan substansinya adalah tentang adanya aturan di MK yang disebutkan oleh Bung Ahmad Irawan ini, bahwa memang keputusan MK itu tidak kredibel. Jadi bisa dikatakan sangat menarik, dibilang berubah-berubah. Namun ya dari narasumber lain itu melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Ahmad Irawan ini sangat berbahaya, karena nanti imbasnya justru ke penetapan pada penentuan batas usia pada saat capres dan cawapres, di mana yang kita tahu pada saat itu MK akhirnya memutuskan kalau cawapres itu bisa dengan minimal 40 atau pernah menjadi seorang kepala di ini ya, maksudnya menjadi seorang wali kota atau menjadi seorang gubernur, andaikan belum sampai 40. Nah, hal inilah yang menjadi menarik, karena memang menurut narasumber apa yang dikatakan oleh Bung Ahmad Irawan ini bisa menjadi blunder, karena memang bisa dikatakan ya seharusnya kalau memang dia mempermasalahkan masalah MK yang mengatur masalah pemilihan pilkada, kenapa pada saat itu tidak dipermasalahkan juga dengan yang masalah penentuan batas usia pada capres dan cawapres, sehingga hal ini perkataan dari Ahmad Irawan yang menyebutkan saya bertanggung jawab. Nah, hal ini akan memicu publik untuk bisa kembali mempertanyakan keputusan MK pada saat detik-detik penentuan capres di cawapres di tahun 2024 tersebut, sehingga hal ini menjadi menarik dan bisa saja ini menjadi video ini bisa menjadi termol itu kalang kabut ya. Karena ini bisa dikatakan membawa-bawa sosok yang disanjung-sanjungnya, yang dipuja-pujanya dan dipuji-pujinya, yaitu Jokowi dan para keluarganya. Sehingga tentu saja acara ini ya bisa saja makin meluas, dan kalau videonya makin melebar, hal ini bisa menjadi pertanyaan. Kenapa untuk masalah pilkada itu MK itu bisa diganggu-gugat, padahal kita tahu keputusan adalah final dan banding, namun pada saat penentuan batas usia capres dan cawapres itu mereka menerima saja. Jadi seakan-akan ini anggota DPR tersebut melihat bahwa kalau keputusan MK itu menguntungkan kelompok mereka akan tegas mengatakan kalau keputusan MK itu final and binding. Namun ketika keputusan MK itu merugikan kelompoknya, maka mereka akan mengatakan kalau MK ini tidak kredibel. Jadi ya bisa dikatakan, jadi kita bisa melihat lah bagaimana kualitas anggota DPR kita pada saat ini, terutama dari Ahmad Irawan tadi yang melihat bahwa memang pada saat pengaturan pilkada ini dia mengatakan tidak kredibel. Namun ketika penentuan batas usia capres dan cawapres, ya mereka memang tidak ada yang berteriak, tidak ada yang bersuara. Mereka menerima saja, bahkan mungkin saja mereka mengatakan kalau keputusan MK ini final dan banding, sehingga pada akhirnya mereka menerima apapun keputusan MK. Namun tadi dengan tanda kutip bila itu menguntungkan kelompok mereka, karena memang dari perdebatan tadi persepsi itulah yang bisa kita ambil menurut keyakinan saya ya. Menurut keyakinan saya seperti itu, bahwa memang Ahmad Irawan ini melihat bahwa keputusan MK ini bisa digugat karena memang tidak kredibel. Namun ketika para narasumber ini mengatakan atau mengungkit kembali masalah penentuan usia capres dan cawapres, ya dia diam saja, tidak ada yang mengatakan tidak kredibel. Jadi ya itulah video kita kali ini
ya semoga saja ini tidak menjadi pekerjaan baru bagi para termul ya. Ya, tapi kita tidak tahu kalau pekerjaan ini menjadi kerja tambahan, ya mungkin rezeki mereka akan semakin banyak atau gimana. Nah, kita juga tidak tahu bagaimana mereka bisa mengatur ini semua gitu. Jadi ya seperti itulah, jadi semakin menarik. Jadi sampai di sini Raden Project. Bila kami ada salah kata atau salah data kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.